Ya. Perkenalkan, aku Yasin dengan Ya. rekan aku. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh, Audrey. Aku Boleh? Cia. Cia ya, boleh. Dengan saya sendiri Sandi, saya kebetulan owner Noris di sini. Kan namanya Noris ya, Betul. no worries. Eat what it, Nah, ya. itu artinya apa sih? Kenapa pilih nama Noris? Satu sebelum ke tagline Worries Eat What It, kita dari Noris dulu. Noris itu adalah jadi orang yang berjiwa muda, semangat, tekun, rajin dan pengayom. Kenapa ada artinya? Ternyata setelah kita telusuri, ternyata ada bahasa dari Yunani. Kebetulan dari bahasa Yunani itu yang kita pakai. Nah, jadi intinya pola pikir kita harus berjiwa muda, semangatnya, kerja kerasnya, tekunnya. Ya intinya balik lagi untuk ke usaha bisnis kita, ya kita harus kerja keras dan tekun gitu. Itu sih. Kalau dengan tagline-nya sendiri, no worries it worth it, itu artinya sepadan artinya gini. Orang yang makan datang ke Noris, saya pengen menghilangkan kaki lima, image kaki lima. Kenapa saya namain Noris street food? Karena pengennya kaki lima itu image orang-orang kaki lima tuh terlalu kehalangan ke bawah. Nah makanya saya pengen meskipun di pinggiran, saya namain jadi Noris street food. Minimal jadi ada mindset pola pikirnya nggak terlalu kaki lima, jadi bisa medium ke atas gitu. Oke. Artinya sih gitu sih. Kenapa namanya jadi Noris Street Food gitu. Di sini worth it lah dengan harga segitu gitu, dengan kualitas rasa juga gitu. Iya, betul sekali dengan tagline-nya itu no worry, it's worth it. Ya, Jangan gitu. Jangan worry karena harganya juga worth it dengan Iya, betul, dengan rasanya, betul. Ya, betul. Gitu sih tagline untuk nama Noris dengan tagline-nya seperti itu. Sejarahnya dulu saya bentuk visi misinya seperti itu. Gitu. Berarti ada bahasa-bahasa Yunani juga nih ya di Ada, dalamnya ada. ya? Boleh kita tahu nggak nih, Ya. ada berapa pemilik owner dari Noris itu sendiri? Kalau untuk owner ditunjuk dari investor itu saya sendiri. Saya sendiri sebagai direktur Noris. Nah, kalau untuk tim manajemennya kita ada 3. Oh ya. Ya, yang satu ada namanya Ricky Ardiansa, itu sebagai chef. Ada satu lagi Pak Angga, dia megang divisi servis sama minuman. Jadi per tiap divisi gitu ada job desk masing-masingnya gitu. Itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ya. Kak, tadi kan Noris itu berarti street food kan yang Betul. bergerak di bidang food and beverage. Iya, betul. Nah, kenapa sih kalau boleh tahu kenapa memilih bidang food and beverage? Gini, kenapa memilih bidang kuliner atau F&B? Satu sih saya dulu bidangnya juga kerja di Harvest dengan bidang yang sama. Nah, kenapa saya buka Noris itu? Saya bosan jadi pegawai yang disuruh-suruh dengan tekanan, dan sekarang saya mau buka usaha bisnis sendiri. Meskipun nominal pasti merosot dengan betul. gaji, dan kita merintis gitu. Kita merintis sudah 8 bulan. Tapi pada kenyataannya ada berkahnya itu kenyamanan dan ketenangan. Itu bedanya sih pegawai sama usaha sendiri Karena gitu. kita yang mengatur sendiri ya, Nah Sandi, gitu, karena kita semuanya kita atur sendiri, aturan sendiri, kita dibikin nyaman sendiri, semuanya kita sendiri yang bikin. Itu sih bedanya sih. Ya. Terus pasti kalau dalam membangun bisnis ini tuh memang ada tantangan-tantangannya kan. Banyak. Iya, Banyak. banyak juga melakukan negosiasi sama berbagai pihak kayak ngajak kerjasama gitu-gitu. Banyak. Cara buat kakak ngajak kerjasama atau pihak eksternal biar bisa jadi join ke bisnis kakak itu gimana? Jadi gini, saya berbicara awal mula dulu proses ini. Dulu mobilnya bukan PW. Dulu mobilnya nggak jelek sih, cuman carry mobil zaman dulu, tapi dimodif seperti food truck lah. Nah, dengan seiringnya proses, tantangannya itu benar Kak. Hujan, panas, selama 4 bulan kita omset masih belum stabil. naik turun ya. Ya, naik pasang surut. Sampai sekarang pun pasang surut. Tapi dalam keadaan kita proses itu, kita jalanin karena namanya usaha pasti pasang surut. Iya, betul. Karena salah satunya masalah itu pasti pasang surutnya customer itu. Namanya mulai ngerintis selama 4 bulan prosesnya, alhamdulillah selama 4 bulan sampai sekarang berjalan hampir mau setahun, mulai agak stabil. Balik lagi tadi ke pertanyaan kakak, gimana cara untuk
kerjasama sama ini saya marketnya yang saya bawa. Era sekarang kan era digital Kak. Iya. Dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook kita ada bahkan kita endorse food vlogger untuk saya undang ke sini, kita endorse makanannya dan alhamdulillah feedbacknya itu ada. Oh, berarti bernegosiasinya Dengan makanan ya? influencer kita kasih komplimen makanan buat dia dengan dia review. Nah kebetulan sih kemarin feedbacknya bagus. Alhamdulillah ya. Ya lumayan bagus alhamdulillah feedbacknya. Nanti nextnya bakal ada lagi influencer. Oh, Ya. kita tunggu ya secepatnya ya. Ya. Nah selanjutnya kenapa kakak tertarik memilih bidang F&B untuk buka usaha? Satu F&B itu yang digandrungi semua orang apalagi di Bandung ya, pusat kuliner. Bandung anggap pusat kuliner gitu kan. Satu kenapa saya memilih F&B? Satu kebutuhan utama karena pasti setiap orang membutuhkan makan gitu, membutuhkan makan, makanya kita ya jual F&B ini kebutuhan utama untuk semua kalangan gitu. Jadi bisa masuk kemana aja gitu. Saya analisa dulu beberapa rumah, ternyata saya punya yang dari dulu di Harvest itu Western. Kenapa kita buka sini berani diri? Nah, jadi pelopor untuk mudah-mudahan kedepannya nih, sekarang kita baru 1 tahun, pelopor stick di dimsum itu Noris. Contoh kayak di Lekong stick mantan lah. Itulah. Nah, untuk itu sekarang lagi digarap prosesnya dari kemarin. Tetap sih kita main dengan era kayak gini pasti digital. Larinya pasti semua digital, entah itu TikTok, Instagram, kita masuk influencer, selebgram. Nah itu baru progres ke depannya. Alhamdulillah sih dengan 2 influencer kemarin kita feedbacknya udah ada. Nah kedepannya untuk mencakup supaya customer tetap datang ke kita mainnya di medsos. Tetap sih. Tapi tanpa terkecuali juga untuk tamu offline, maksudnya tamu bukan dari influencer atau segala macam, kita juga menjadi. Alhamdulillah sih customer masuk. Karena satu kenapa dia itu pusat kuliner Bandung. Ya DMO, Lengkong, Telkomsel, makanya kedepannya titik-titik tertentu pusat kuliner. Nanti next minggu depan kita buka di Telkom. Nextnya lagi bulan depan kita buka di Lengkong. Ya makanya jadi titik-titik pusat di kota Bandung kuliner itu kita bakalan ada ya, karena apa ya? Satu bisnis itu kita perlu ekspansi, perkembangan kan. Kalau misalnya kita stuck tidak berkembang ya kita nggak akan maju. Makanya kenapa tadi artinya Noris itu tekun, berjiwa muda, berani, kerja keras, itulah. Karena kan selalu improve dan inovasi soal menu. Negosiasi untuk mendapatkan bahan baku atau misalnya cara meyakinkan orang-orang itu gimana? Maksudnya ke bahan baku supplier atau kita sama supplier? Kalau ke supplier kita kemarin perbandingan harga kan, negosiasinya gimana? Kita minta diskon, kalaupun dia meminta makanan kita kasih. Jadi saling menguntungkan aja, dia ngasih diskon, masa kita juga nggak baik ke supplier. Itu aja sih. Kalau untuk supplier kita udah nemu, jadi udah nggak perlu negosiasi lagi ke depannya. Kalau dari aku Ya. apa sih yang membedakan Noris sama bidang-bidang kuliner lainnya? Kalau untuk di DMU sendiri gini, saya pengen menghilangkan stigma DMU itu Japanese food, Korean food, sama dimsum. Kebanyakan bahkan dimsum. Boleh? Dari Noris ini sendiri dan bagaimana solusi untuk keluar dari tantangan ini? Kita give up terus, kita kerja terus. Sebenarnya permasalahan itu sambil kita ngalir aja sih. Semua masalah itu pasti ngalir aja, pasti ada aja. Tapi gimana kita cara berpikirnya? Terus kita langsung antisipasi. Contoh misalkan sekarang lagi makan surut bersama, kita antisipasinya gimana? Dan balik lagi kita adain promo, kita adain
jauh. Karena saya benar-benar menjaga member kita gitu. Ya mungkin next pertanyaan dari saya Ya. Jadi kan ini udah di tahun ini kan. Ya. Ada nggak sih masalah kayak itu ya? Misalnya lewat Instagram atau mungkin dari webnya? Ada kita untuk platform kita sendiri Instagram, TikTok, Facebook ada. Nah untuk di luar contoh member kita terlalu jauh itu bisa pesan di platform online. Kita udah kerjasama sama GrabFood, Gojek, sama ShopeeFood. Mungkin bisa dikasih tahu ke ini, Boleh, boleh. apa Instagramnya mungkin. Boleh. Kalau untuk Instagram Noris itu noris.streetfood. Kalau misalkan mau pesan di online bisa dicari itu Noris Cheese Bubble and Burger. Itu aja sih. Catat ya teman-teman. Yang siapa tahu mau penasaran ya. Nah untuk media pemasarannya itu udah efektif nggak sih menurut kakak? Efektif kan? Efektif karena sekarang yang untuk lebih efektif itu di Shopee. Di Shopee karena kita mengikuti sistem dari mereka dengan promonya gitu. Ya itu sangat efektif. Satu untuk membranding nama, satu untuk salah satu saya pengen di-branding nama dulu di online itu. Untuk Shopee Food itu sangat efektif dan kita bisa dapat feedbacknya atau kita dapat berinteraksi dengan pihak yang udah pesan dari Shopee Food. Dia kan suka ngasih nilai atau komen. Kita admin kita, saya sendiri yang jadi adminnya, kita selalu balas. Ya maupun itu 100.000 saya balas satu-satu. Saya coba. Tetap berkomunikasi sama. Tetap berkomunikasi itu sih. Itu karena bagi saya komunikasi silaturahmi itu promo yang tidak berbayar, promo yang efektif dan efisien, hanya ngomong promo. Itu aja sih yang saya ingat. Betul, ya betul. Yang berkembang, kan, makanya harus selaras. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Ya. Mungkin kan tadi kakak sudah bilang ada influencer Ya. dan sama. Ada nggak tadi harus sama lain yang kakak ajak kerjasama? Ada. Nanti bakalan ada next. Sama-sama kakak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya kak ya. 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 Terima kasih banyak.